Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat siang Bu. Waalaikumsalam, Bu. Salam kenal dari saya, Emma, di Pusat Bahasa dan Multibudaya UNER. Dengan kerjasama eh, kami, Pusat Bahasa dan Multibudaya dengan Pasca Sarjana, hari ini akan ada info session ya. Atau mungkin bisa disebut webinar juga untuk eh, salah satu produk kami ELPT yang tentunya eh, menjadi syarat ya, yang harus Bapak dan Ibu penuhi eh, untuk em, bisa lulus ya, selain tentu saja syarat-syarat yang maha penting yang lain ya, seperti disertasi dan sebagainya. Ya, eh, siang ini kami akan berusaha menyampaikan hal-hal yang cukup atau poin-poin penting terkait di LPT. Saya tidak akan berlama-lama untuk menyampaikan informasi tersebut, tapi kami akan sangat eh, gembira dan terbantu kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dan Ibu semua atau eh, masukan-masukan mungkin ya, komentar-komentar juga terkait dengan apa yang kami sampaikan. Untuk menghemat waktu, saya akan mulai dengan paparan kami. Jadi fokus kita siang ini adalah khusus tentang ELPT, English Language Proficiency Test, merupakan produk eh, dari Universitas Airlangga yang menjadi syarat kelulusan bagi semua mahasiswa di berbagai em, tingkat ya, baik itu program D3 sampai ke S3. Ketika Bapak dan Ibu mendaftar kemudian diterima eh, untuk mahasiswa tahun 2025 itu sudah mendapatkan satu kali tes gratis, bagian dari eh, fasilitas yang diterima saat masuk. Tetapi untuk yang angkatan-angkatan sebelum itu mungkin belum ya. Nah, bagi yang sudah mungkin sudah lebih familiar dengan uh, ILPT sendiri, tapi bagi yang belum, kami akan tetap sampaikan bahwa ILPT itu terdiri dari uh, beberapa section. Nah, ini yang akan kami sampaikan bagaimana section-section itu kemudian bisa dilewati dalam satu kali tes. Sectionnya apa saja? Nah, itu di bagian pertama ada ELPT test structure, kemudian ada scoring, dan scoring ini nanti akan didampingi dengan strategi juga. Ada beberapa contoh soal dari soal-soal ELPT dan penawaran bagi Bapak dan Ibu yang mungkin belum memenuhi target skor ya atau skor target, sehingga mungkin menghendaki adanya pelatihan atau training supaya skornya bisa tercapai. Oke. Baik, kami mulai dengan test structure dulu. Jadi ILPT sendiri itu terdiri dari 140 soal. 140 soal ini terbagi dalam section 1, jadi sesi pertama itu adalah sesi menyimak, mendengarkan, listening comprehension. Ada 50 soal
dan waktu tempuhnya sekitar 35 menit. Setelah sesi menyimak selesai, saat itulah waktu mulai dihitung untuk mengerjakan section yang berikutnya. 25 menit kedua untuk structure and written expression ada 40 soal. Jadi mungkin bisa dikira-kira Bapak Ibu, jadi untuk sesi menyimak misalnya, berarti waktu pengerjaannya itu kurang dari 1 menit untuk listening. Di structure mungkin setengah menit, ya, karena 25 menit untuk mengerjakan 40 soal. Nah, tapi jangan khawatir, Bapak Ibu punya sesi paling panjang, ada 55 menit dialokasikan untuk mengerjakan reading comprehension atau membaca. Ada 50 soal, waktunya 55 menit, jadi kalau di rata-rata kita masih punya waktu 1 menit untuk mengerjakan 1 soal. Tetapi kompleksitas dari masing-masing ini tentu berbeda, tantangannya berbeda. Kenapa reading panjang, mengapa listeningnya pendek, mengapa strukturnya juga pendek. Nah, itu nanti yang akan kita lihat ya, mengapa seperti itu. Jadi 140 multiple choice, pilihan ganda. 140 soal dikerjakan dalam waktu 35 plus 25 plus 55 menit. Jadi total waktunya sekitar 115 menit. Ya, atau 110 menit, hampir 2 jam. Kita lihat di sesi pertama, sesi menyimak atau mendengarkan, listening comprehension. Ada 50 soal, waktunya 35 menit. Listening section sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Ada part A. Part A itu ada 30 soal. Bapak dan Ibu akan mendengarkan percakapan-percakapan pendek antara 2 orang. Jadi ada dialog antar 2 orang, percakapannya pendek, 1 orang melemparkan pertanyaan atau pernyataan, kemudian direspons oleh yang lain, dan akan diikuti dengan pertanyaan. Begitu terus sampai 30 soal. Itu untuk part A. Namanya short conversation. Setelah part A selesai, Bapak Ibu kemudian akan mengikuti sesi part B. Part B ini masih dalam bentuk conversation, tapi kali ini percakapannya lebih panjang. Nah, kalau yang di part A, 1 percakapan pendek diikuti 1 pertanyaan. Untuk part B, 1 percakapan yang agak panjang diikuti 4 pertanyaan. Jadi beda ya. Yang pertama 1 percakapan, 1 pertanyaan. Part B, bagian selanjutnya, 1 percakapan agak panjang diikuti dengan 4 pertanyaan. Nah, fokusnya tentu berbeda. Nah, dilanjutkan dengan part C, bagian terakhir. Nah, sudah agak lega ya. Bagian terakhir ini yang berbicara 1 orang. Jadi kalau part A, part B itu bentuknya dialog, 2 orang yang berbicara, maka part C monolog, 1 orang yang berbicara. Bicaranya apa? Bisa dalam bentuk pengumuman, bisa dalam bentuk kuliah. Nah, 1 monolog diikuti dengan 4 pertanyaan. Jadi sama dengan part A. Yang longer conversation, masing-masing percakapan diikuti 4 pertanyaan. Yang part C, masing-masing ceramah
ya, atau pengumuman diikuti dengan 4 pertanyaan juga. Ya. Dengan demikian, setidaknya Bapak dan Ibu sudah tahu, oh, model tesnya seperti ini. Ketika saya menyimak, saya harus mendengarkan dialog, saya harus mendengarkan monolog. Itu pada bagian listening comprehension. 50 soal, waktunya sekitar 35 menit. Begitu listening comprehension selesai, maka pengawas kami akan mulai memberitahukan bahwa section 2 atau structure and written expression mulai. Nah, ketika mulai dipersilakan mengerjakan, berarti waktu 25 menit sudah mulai dihitung. 25 menit itu untuk apa? Mengerjakan 40 pertanyaan. 40 pertanyaan dalam 25 menit. Nah, jenis pertanyaannya ada dua. Ada dua bagian di dalam structure and written expression. Yang pertama, pertanyaan nomor 1 sampai nomor 15 itu kami sebut dengan sentence completion. Jadi melengkapi kalimat. Nomor 1 sampai 15 tipenya sama. Ada satu kalimat tidak lengkap. Nah, pilihlah di antara 4 pilihan itu yang paling tepat untuk melengkapi kalimat. Sentence completion. Sedangkan yang 16 sampai 40 ini yang kata peserta biasanya lebih challenging karena kita diminta menganalisis di mana salahnya. Nah, kita mengenali di mana salahnya ini bisa kita sebut juga dengan error recognition. Jadi ada bagian-bagian, ada satu kalimat dengan 4 bagian yang digaris. 4 bagian yang digaris bawah itu mana yang salah. Nah, ini ternyata porsinya lebih besar. Jadi 15 soal melengkapi kalimat, 25 soal mencari mana yang salah, mengenali mana yang salah. Oke. Untuk reading, kalau reading mungkin ini bagian dari yang paling familiar dengan apa yang Bapak Ibu sudah pernah selama ini kerjakan. Jadi kalau saya sendiri melihatnya bahwa reading comprehension kami itu yang paling familiar, peserta itu paling familiar karena mungkin kurikulum di sekolah menengah itu cukup mengekspos siswa itu terhadap bacaan-bacaan dengan berbagai macam genre, ya. Karena kan dulu sempat dalam kurikulum itu ada genre based juga. Nah, itulah mengapa kami tidak akan membahas secara detail. Jadi kalau dalam reading comprehension itu ada 50 pertanyaan. 50 pertanyaan itu biasanya terbagi dalam 5 bacaan. Satu bacaan 10 pertanyaan. Tipe-tipe pertanyaannya apa, ide utamanya, eh, kosakata ini bisa digantikan dengan apa, kemudian reference, ya, reference word, she ini mengacu kepada siapa. Jadi typical questions-nya mungkin ini adalah satu bagian yang Bapak dan Ibu uh, paling merasa apa ya, cukup familiar, ya, cukup bisa dikenali gitu ya. Kalau untuk reading comprehension mungkin yang kurang itu adalah listening and structure and written expressions. I believe di sekolah menengah juga diajarkan grammar, ya. Kadang-kadang diajarkan secara diskrit, juga diajarkan secara terpisah.
tetapi bahwa itu kemudian digunakan untuk melengkapi kalimat dengan masalah-masalah yang sudah bercampur ya. Jadi problem-problem tata bahasa Inggris itu di dalam structure and written expression itu sudah dicampur. Bapak dan Ibu diharapkan sudah bisa mengenali ini problemnya apa sebetulnya. Nah, itu mengapa mungkin ya dari pengalaman kami test taker itu banyak yang mengeluh soal structure and written expression ini karena terlalu banyak yang harus kami hafal. Kalau saya personally, kalau saya mengajar bahasa, saya menghindari kata menghafal itu ya. Jadi kalau belajar bahasa jangan dihafal. Nah, terus gimana? Ya, dikerjakan sering-sering, nanti ingat sendiri. Gitu. Kira-kira begitu ya. Oke, nah penting untuk Bapak dan Ibu ketahui adalah bagaimana sebetulnya atau dari mana skor akhir Bapak Ibu itu diambil. Kami punya tabel ini, jadi Bapak Ibu bisa mulai mengira-ngira, mulai berstrategi. Kalau saya ingin skor saya 500, berarti listening saya harus benar sekian, structure and written expression harus benar sekian, reading harus benar sekian. Ya. Nah, bagaimana kalau misalnya saya tidak terlalu confident dengan structure and written expression? Karena pengetahuan grammar saya sudah banyak yang lupa. Sekali lagi, structure and written expression itu bukan skill ya. Tidak seperti listening dan reading. Kalau listening dan reading itu skill. Practice makes perfect. Ya. Banyak latihan, banyak mendengarkan, dengan sendirinya listeningnya akan improve. Banyak membaca, dengan sendirinya kemampuan membacanya akan lebih cepat, kemampuan pemahamannya akan lebih cepat. But grammar, structure and written expression itu pengetahuan. Nah, kalau pengetahuan berarti harus dicari. Memang harus benar-benar ditambah. Itu yang membedakan ya. Jadi dalam ILPT ini ada 2 kemahiran berbahasa yang diujikan, listening dan reading, dan 1 pengetahuan berbahasa yang diujikan. Dalam hal ini tata bahasa. Terus gimana caranya meningkatkan? Ya, dengan sendirinya bagaimana kita meningkatkan pengetahuan? Banyak belajar. Ya, karena problem-problem yang ada di dalam structure and written expression itu beragam, sangat beragam. Dan kita tidak pernah tahu mana yang akan keluar atau mana tipe-tipe yang sering keluar. Problemnya banyak sehingga tiap kali sebarannya juga tidak akan bisa diprediksi. Ya, yang paling bisa kita antisipasi adalah kita menambah pengetahuan kita. Itu ya. Oke. Nah, tetapi bukan berarti kita tidak bisa berstrategi. Nah, kan yang penting skornya tercapai, begitu ya. Nah, kalau sudah seperti itu, maka saran saya, oke lah, saya tidak punya waktu, Bu, belajar grammar itu terlalu banyak lah masalahnya ini itu, ya kan? Nah, sekarang mana area yang kira-kira Bapak dan Ibu paling confident? Reading kah atau listening? Oh, both. Kalau both lebih bagus lagi. Nah, itulah yang berusaha kemudian ditingkatkan. Kira-kira begitu. Jadi listeningnya semakin ditingkatkan, readingnya semakin ditingkatkan. Kalau structure and written expressionnya masih stuck saja, masih skornya segitu aja, yang ini yang akan membantu. 2 ini yang akan membantu. Ya, jadi ini biasanya kalau Bapak dan Ibu sibuk ya, Bu, waktu saya kan terbatas. Saya cuma punyanya waktu itu untuk misalnya menambah kosakata dan sebagainya dengan banyak membaca atau banyak mendengarkan, karena itu bisa saya
kerjakan sambil saya bekerja, misalnya driving to the office sambil mendengarkan bahasa Inggris kan bisa ya. Nah, yang seperti itu maka diupayakan yang dua skills ini yang ditingkatkan sehingga nantinya otomatis akan mengangkat skor Bapak dan Ibu karena penghitungannya kan tetap dibagi 3. Nah, dengan simulasi yang seperti yang kami tampilkan ini, kalau Bapak dan Ibu punya skor target 500, ini kami simulasikan 517, berarti listening comprehension harus benar 27 soal. 50% sedikit ya, lebih sedikit ya. Kemudian structure and written expression dari 40 harus benar 29. Dan readingnya harus benar 37. Nah, ini reading yang paling tinggi ya. Lebih dari 50%, sekitar 65% harus benar untuk readingnya. Ya. Jadi kalau mau kita rata-rata ya, listeningnya benar setengah, structure and written expression-nya benar 70%, gitu ya. 50%, 70%, 65%. Nah, itu kita bisa mencapai 517, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa bagaimana kalau section 2 saya lebih rendah dari ini jumlahnya. Berarti harus dikompensasi ke listening dan reading. Itu strategi yang bisa kita lakukan. Gitu ya. Bisa lanjutkan. Ini kalau mau lebih tinggi lagi, sila. Kalau mau 550, 553, nah ini kira-kira jumlah soal yang benar yang harus dicapai. Oke, saya akan menyampaikan juga tentang beberapa strategi umum ya, Bapak Ibu, strategi umum dalam pengerjaan soal ILPT. Yang pertama adalah be familiar with the directions. Bapak Ibu, semakin Bapak dan Ibu tahu apa yang harus dilakukan pada saat ILPT, semakin hemat waktunya, sehingga dari mulai menit pertama, Bapak dan Ibu sudah bisa fokus mengerjakan soalnya. Jadi, ketika Bapak dan Ibu sudah tahu listening saya harus apa, structure saya harus apa, reading saya harus apa, Bapak dan Ibu bisa skip membaca direction, membaca petunjuk pengerjaan soal. Nah, kalau listening biasanya dimulai dengan directions. Directionnya itu agak panjang, Bapak Ibu. Nah, ketika itu Bapak Ibu sebetulnya kalau Bapak dan Ibu sudah tahu apa yang harus dilakukan, bisa tidak fokus ke directionnya, tetapi mulai membaca pilihan jawabannya. Nah, itu bisa dilakukan. Ketika kita tahu apa yang harus kita kerjakan, kita bisa menghemat waktu untuk mulai mengerjakan. Begitu juga dengan section. Tidak perlu dibaca directionnya yang panjang itu, bisa langsung mulai dengan nomor 1. Know where the easier and more questions are generally found. Tahu di mana soal-soal yang mudah dan di mana soal-soal yang sulit. Biasanya begini Bapak Ibu. Tes itu didesain dengan gradasi soal dari mulai yang paling mudah sampai ke yang paling sulit. Kalau untuk listening comprehension dengan sendirinya kira-kira ya, dialog-dialog yang awal itu mungkin masih bisa lancar. Tapi ke dialog-dialog selanjutnya, itu tingkat kesulitannya akan semakin bertambah. Begitu juga dengan part B dan part C.
Nah, kalau untuk section 2, structure and written expression, sentence completion itu biasanya nomor 1 sampai nomor 5 itu soalnya mudah. Nah, ketika kita sudah tahu mana yang mudah dan kita dengan sendirinya kita bisa mengerjakan cepat, artinya waktu kita sudah bisa kita tabung untuk berpikir, ya, untuk mencermati soal yang lebih sulit. Nah, ini bagian dari strategi. Ketika kita tahu bahwa yang awal-awal ini mudah, nah kami dikerjakan dulu. Nah, selanjutnya berarti waktu kita yang tadi kita hitung rata-rata itu, misalnya di bagian structure and written expression, 1 soal 1/2 menit. Bisa jadi untuk soal yang mudah kita mengerjakannya bukan 1/4 menit, karena cepat sekali. Nah, berarti sisa waktu itu bisa kita alokasikan untuk mencermati soal yang lebih sulit. Ini bagian dari strategi. Ya? Nah, ini yang seringkali peserta itu losing track of time, kurang cermat memperhitungkan waktu. Jadi kadang-kadang mengerjakan itu tanpa sadar bahwa waktunya itu ticking, ya, waktunya itu terus berjalan, clock is ticking. Nah, ketika tahu tiba-tiba kok sudah atau tiba-tiba mendengar suara pengawas, ya waktunya sudah selesai, silakan beralih ke section berikutnya. Nah, yang ini tiba-tiba kaget. Nah, untuk yang ini bagaimana caranya? Banyak praktek, ya. Banyak praktek dengan time. Tak jadi time test. Bapak Ibu bisa mencoba-coba sendiri. Saya mencoba mengerjakan ini dalam waktu 25 menit. Saya mencoba mengerjakan ini dalam waktu 55 menit. Semakin sering berlatih, semakin dikurangi waktunya. Sehingga kecepatan Bapak dan Ibu dalam mengerjakan satu soal itu bisa terus bertambah. Ini saya pikir salah satu strategi yang bisa ditempuh untuk mengatasi waktu pengerjaan ini adalah dengan banyak berlatih time test. Jadi mengerjakan soal berbasis waktu yang sudah di set sebelumnya. 25 menit, 35 menit, 55 menit, itu akan membuat Bapak dan Ibu semakin terbiasa. Ini super penting Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu mengerjakan ILPT nanti, never leave any questions blank. Jangan dilewatkan menjawab walaupun jawabannya ngawur. Nggak tahu jawabannya, tetap aja coba-coba dengan logical guesses. Nah, dipilih saja. Why so? There is no penalty for guessing. Nggak ada pengurangan skor kalau Bapak Ibu salah. Bahkan yang ada kemungkinan your logical guess is worth the score. Bisa saja tebakan Bapak Ibu itu benar. Nah, biasanya prosentase benarnya itu 25%. So, kalau memang tidak ada penalty for guessing, why not? Jangan dilewatkan satu jawaban punya, karena satu jawaban yang kita nggak pasti pun itu punya kemungkinan 25% benar. Oke? Ini ada beberapa contoh soalnya. Mari kita lihat. Untuk listening comprehension yang part A, yang 30 soal, ya. Ada short conversations, jadi ada dialogues, ya. Biasanya jawabannya itu ada di second speaker, ya, or the second line of the conversation.
Nah, yang agak tricky dengan part A ini, dengan short conversation ini adalah karena percakapannya itu singkat, ya. Banyak hal-hal yang kita itu harus read between the lines. Yang harus kita itu benar-benar tepat menarik kesimpulan dari apa yang kita dengar. Ya, menarik pemahaman dari apa yang kita dengar. Karena pembicaraannya itu singkat sekali. Nah, the trick lies on biasanya jebakannya itu ada di pilihan jawaban. Salah satu pilihan jawaban ini yang sering kali dilakukan kalau bagi mereka yang tidak pengalaman dengan tes sejenis, biasanya mereka memilih jawaban dengan yang sound alike. Apa yang kedengarannya kok tadi ngomong ini ya, dan itu ada di dalam salah satu pilihan jawaban. Dipilih yang itu. Seringkali itu ditaruh di sana sebagai jebakan jawaban yang salah. Jawaban yang benar apa? Bisa restatement, artinya jawabannya itu adalah bentuk yang berbeda, kalimat yang berbeda dari apa yang Bapak Ibu dengar. Parafrasenya. Bisa juga lebih kecil dari parafrase adalah sinonimnya. Nah, itu yang memang Bapak dan Ibu perlu expose banyak, ya, perlu pajanan yang banyak dalam menyimak supaya Bapak dan Ibu bisa mulai berlatih untuk kalau saya mendengar singkat seperti ini, harusnya apa yang bisa saya tarik, ya. Dan kemudian dengan uh, pengetahuan kosakata kita juga, kita mampu untuk kemudian memilih jawaban yang tepat dari pilihan jawaban itu, bisa dalam bentuk parafrase atau dalam bentuk sinonim, atau kadang-kadang juga antonimnya. Nah, inilah yang ada di nomor 1 sampai nomor 30. Jadi Bapak dan Ibu, my experience ketika saya mengajar biasanya di awal, test takers itu pada saat training mereka mengatakan yang paling mudah listening comprehension itu part A. Why so? Karena part A itu pendek, mudah dihafal. Bapak Ibu jangan terjebak ya. It's not about memorizing. Ini bukan tentang menghafal percakapan. Ini tentang memahami percakapan. That's why it's called listening comprehension. Ya, mengapa ini comprehension? Karena kita diharapkan memahami, bukan menghafal. So, itu bukan strategi yang bagus ya untuk menghafal percakapan. Karena begitu kita menghafal, kemudian dengan waktu yang sangat singkat, kita harus kemudian mengingat-ingat kembali hafalan kita, padahal yang ada di jawaban itu bisa jadi sangat berbeda dengan apa yang Bapak Ibu hafalkan tadinya. Tapi when you understand, ketika Bapak Ibu memahami, nah itu lebih mudah untuk menjawab pertanyaan. So please, don't use the strategy of memorizing. Saya pikir itu bukan strategi yang tepat. Karena waktunya juga harus diperhitungkan. Okay. Keep in mind that certain structures and expressions are tested regularly. Listen to these structures and expressions, jadi restatements, negatives. Contoh yang paling sering dipakai itu ada dalam listening comprehensions. Misalnya ada seorang mengatakan, I love this painting. Ya, saya suka lukisan ini. I love this painting. Nah, pembicara yang kedua, second speaker, merespons, I couldn't agree more. Loh, karena ada couldn't, could not, maka dipikir, oh nggak setuju. Karena kan negatif. Padahal expression I couldn't agree more itu artinya dia sangat setuju. Nah, ini kan jebakan Batman. Nah, untuk yang seperti ini, gimana caranya? Expose yourself a lot to expressions.
ELPT ini American English Base. Orang Amerika itu suka menggunakan idiomatic expressions. Mereka suka menggunakan perumpamaan, mereka suka menggunakan analogi-analogi dalam tuturan-tuturan mereka. Nah, Bapak dan Ibu nanti dalam pelatihannya itu juga akan dikenalkan kalau memang ini kalau mengikuti, tapi kalau tidak upayakan untuk mencari. Saya pikir di luar sana sudah banyak sekali ya idiomatic expressions yang mereka banyak gunakan. Contoh yang kedua, rain check. Ada kata rain, hujan, dan check. Rain check ini kalau kita pahami dari asal katanya, agak bingung kita. Cek hujan ini maksudnya apa ya? Tapi ternyata ini adalah salah satu expression atau salah satu ungkapan ketika kita menolak permintaan seseorang dengan halus. Misalnya Bapak dan Ibu ada yang mengajak untuk bertemu di suatu tempat. Oh, saya nggak bisa, saya sibuk karena saya harus ada, I have to attend a meeting. I have a rain check. Rain check itu artinya penolakan dengan halus. Gitu ya. Jadi yang seperti itu tuh banyak Bapak Ibu. Ada suggestions, ada passives. Nah, ini passive juga harus hati-hati. Yang Bapak Ibu dengar dalam dialog itu kalimatnya dalam bentuk kalimat aktif. Tetapi pilihan jawabannya dalam bentuk passives atau sebaliknya. Ini ya, itu di part A. 30 pertanyaan should dialog. Ini contohnya. Was Steve able to get into the house? I left the door unlocked for him. Jawabannya kan nggak langsung. Apakah Steve bisa masuk? Saya meninggalkan pintu terbuka. Pertanyaannya, what does the woman assume Steve? Satu pernyataan direspon dengan pernyataan yang lain. Baru kemudian ada pertanyaan. Ini salah satu contoh yang ada di partai. Kalau ini, Bapak Ibu bayangkan ya, kalau ini dihafalkan, menghafalkan itu sudah effort sendiri. Kemudian ada double layer aja, second layernya adalah memahami. Nah, terus kapan Bapak dan Ibu mengerjakan? Waktunya cuma setengah menit. So I don't think it's worth memorizing ya. Untuk yang bagian satu ini atau bagian mana-mana sajalah dalam seminggu jangan dihafalkan ya. Karena tugas kita atau ekspektasi pada kita itu bukan pada menghafalkan, tapi memahami. Kita paham tidak dengan tuturan ini? Dan pemahaman kita itu terefleksi dari jawaban kita. Ada yang bisa jawab nggak? Contoh ini. Jawabannya mana? I left the door unlocked for him. What does the woman assume she did? Yang D, Bu. Ya? He left the house without locking the door. Are you sure? Yes. He left the house without locking the door. Tapi kan pernyataannya apakah dia bisa masuk ya? Was he able to get into the house? Si, Bu. Benar, NC. He was able to open the door. Iya kan? Gak mirip sama sekali.
Ini jebakannya ya. Jebak, iya. Hmm, Jangan terburu-buru memilih yang sound alike. Kedengarannya tadi seperti ini, ya, kemudian dipilih yang itu. Itu seringkali menjebak. Right? Hmm. Kalau yang ini, synonyms. Has your family been in business for quite some time? No, the family business which is established last year. What does the man mean? Keluargamu sudah berbisnis lama. Enggak, bisnis keluarga baru mulai tahun lalu. Apa jawabannya? Kalau yang cepet-cepetan bisa pilih B atau C karena itu yang kedengerannya. Ada kata established, ada kata business, ada kata family. Tapi jawabannya adalah yang mana? D. Hmm? D, Bu. The business just lasted a year. Tepat sekali. Wah, ini sudah siap kelihatannya. Hmm, Ikut. Siapa tahu bisa langsung bungkus 500 ya. Iya. Hei. Oke. Nah, ini yang berkali-kali saya ingatkan. Avoid similar sounds atau avoid sound alike ya. How long until you will be how long until you will be ready to leave? First, I need to water the grass. What does the woman mean? Ada kata grass, ada kata leave. C, Bu. Betul. Paling nggak mirip ya. Ketika Anda mendengarkan tidak ada kata long, ya kan? Tidak ada kata dry. Nah, dengan demikian, kelihatannya saya berhasil uh, menggugah kesadaran, bringing your awareness bahwa listening is not about memorizing, it's about comprehending. Ya, listening itu tentang memahami. Jadi apa? Okay? Now, ini yang paling sering jadi keluhan test taker, structure and written expression. Problemnya terlalu banyak. Kan kami nggak sanggup mengingat satu-satu. Mengingat lagi ya. I hate the word memorizing when it comes to language learning ya. Saya paling menghindari kata hafalkan ya ketika mengajar bahasa. Saya merasa saya berpotensi menyiksa seseorang ya. Kenapa bahasa harus dihafalkan? Apakah ketika kita menguasai bahasa Indonesia, did we memorize? Enggak ya. Kita pakai ya. Nah, kita pakai jadi kita ingat. Oke. Ada beberapa sampel. Misalnya ini. Ini kita ambilkan dari yang error recognition. Jadi mengenali mana yang salah. Bentuknya seperti ini. Ada satu kalimat, kemudian ada 4 bagian dari kalimat itu yang di garis bawah. Di bawahnya diberikan pilihan A, B, C, D. Nah, kita diminta untuk analyze mana yang salah. Kira-kira kalau ini mana yang salah? Yang C, Bu.
Mengapa? Karena kan ini gimana cara jelasinnya? Dulu terus Ini juga sampai sering. sekarang. Saya tahu jawabannya, tapi saya nggak ngerti jelaskan. Nah, itu. Oh, oke. What did come across your mind ketika pilih C itu? Karena kan ini kayunya udah dari dulu, dari lama, terus sampai sekarang baru Hmm. diubah menjadi coal itu. Jadi, Oh, oke. Jadi masalah tense ya? ya masalah tense, betul Bu. Oke. Hmm. Jadi harusnya has-nya drop. S-nya, Nggak perlu drop. Iya kan? Kalau mau mm, jadi past tense, drop aja kan? ya Ya. di Oh, drop oke. S-nya. In this case, you're lucky. Mm. Lucky. Kenapa? Jawabannya benar, tapi alasannya salah. Iya, tapi susah menjelaskannya Bu. Yang penting kan benar. Iya, Kan nanti apa saat tes ILPT kan nggak ditanya alasannya apa kan. Nah, but this can be part of the training ya. Mengapa C itu salah? Actually, they have given you a clue. Ini problemnya adalah subject verb. Ya, problemnya Harusnya itu have ya, subject Bu. verb agreement. Harusnya, maaf, Have, karena dia plural. yang mana yang plural? Yang apa, karena dia the remains of every ancient. Berarti harusnya have bukan, Bu? Correct. Ini kan ada kata benda ya. The remains of very ancient wood. Nah, seringkali test taker itu terjebak ketika harus menentukan verbnya, kan harus tahu apakah nounnya ini plural, singular, atau uncountable. Kalau uncountable pasti dianggap sama dengan singular ya. Nah, ini kan ada dua, ada remains, ada would. Mana yang harus dijadikan pegangan untuk menentukan verbnya? Kalau ada of di sini, jangan lihat belakang, lihat depan. Kalau ada of di sini, jangan lihat noun yang di belakang, lihat yang depan. Yang depan ini plural, sehingga ini harus berubah jadi have. Itu alasannya. But anyway, I told you, you're fortunate, ya kan? mm. Oh, betul kok jawabannya. Kan nggak ditanya alasan ya, Pak ya? Nih, Oke, tapi if you want to know the reason, mengapa C itu salah, bukan karena kita harus membuat tense-nya, tetapi ini masalah agreement antara subjek dengan verb-nya. Ya, coba lagi. Yuk, yang lain, biar nggak ngantuk. Mhm. Yang mana? A, B, C, D. The long word, success, the. Mana yang salah? Ingat Bapak Ibu, kalimat di structure and written expression nggak selalu pendek ya. Kadang-kadang ada yang sampai dua, tiga baris. 2 to 3 lines. Kalau yang begitu biasanya lama banget bacanya. Sudah tahu? Yang mana? Where, Bu? Ya, B. benar. Kenapa? eh karena subjeknya the chain itu Iya, tunggal.
benar sekali. Sekali lagi, kalau ada subjek panjang begini ya, ini subjeknya kan mulai the chain sampai way. Ini subjek. Nah, kalau begini biasanya test taker itu terjebak. Ini subjeknya singular atau plural ya, karena di sini ada plural juga. Kalau subjeknya itu phrase-nya panjang begini, cari dulu preposisinya. Preposisi, jangan lihat yang di belakang preposisi, lihat yang di depan preposisi. Cari preposisi yang paling depan, jangan lihat yang belakangnya, lihat depannya. Ya, nah ini chain, ini singular, sehingga di sini seharusnya plus. Kok banyak sekali nih. Yuk, ada lagi yang mau? Some of the stars in the closing stages of their lives becomes white wolves. Nggak muncul ABCD-nya. Oh ini. ABCD. Ini juga sama ya dengan yang di atas. Some of the stars in the closing stages of their lives. Sampai sini ini subjek. Coba dihitung berapa kata itu subjeknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 kata. That explains ya mengapa part ini itu kadang-kadang agak melelahkan ya untuk test taker. Karena mereka harus benar-benar teliti menentukan subjeknya yang mana. Nah, di sini jelas-jelas subjeknya adalah Itu subjeknya jamak, berarti mm-mm. harusnya become without test. Without Betul S. gitu. Dari mana tahu subjeknya jamak? Some of the stars itu, Bu. Betul, betul. Sum itu sendiri kan quantifier untuk benda yang lebih dari satu ya. Apalagi diikuti dengan sum of the stars. Berarti subjeknya adalah plural. When the subject is plural, kata kerjanya harus menyesuaikan. Kata kerja plural tidak perlu ditambah S. So, the incorrect part, the error is on C. Ini lagi contoh dengan problem dengan kata ganti. Ini banyak kata ganti, jenis-jenis kata ganti ya. Dasar dalam bahasa Inggris ada subject pronoun, object pronoun, adjective pronoun, possessive pronoun, dan reflexive pronoun. Kalau mengacu ke sini, yang kalimat pertama ini yang salah yang mana? Let's check the chat box. Oke. Ada yang tahu?
melihat pada chart di atas, kemudian baca kalimat pertama, the clerk checks the things and stores they in the right shelves. Mana yang tidak tepat? Okay, countdown. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Eh, apakah D itu harusnya sebagai objek, Bu? No. Should I give you the answer? Boleh, Bu. No? Okay. Yang salah C. Yang salah C. Tahu mengapa yang salah C? Seharusnya them. Mungkin. Oke, benar. Karena sebagai objek dia tidak bisa they, tapi harus pakai them. Di sini kan stores kata benda kata kerja diikuti objek kan. Nah, objek seharusnya them bukan they. Kalau yang ini kasusnya adalah plantations. Such plantations plural kan? Such as orchid, jasmine, and rose bear its leaves. Its ini tidak tepat. Mengapa? Karena its ini untuk adjective pronoun yang singular. Sedangkan plantations adalah plural. Sehingga di sini seharusnya diganti dengan their. Bear their leaves in sun. Kesesuaian seperti ini yang ditanyakan pada structure and written expressions. Begitu juga dengan ini. Kites vary in size, shapes, and weight according to the fancy of its creators. Its ini tidak tepat. Mengapa? Karena kites-nya bukan singular, tapi plural. So, it's supposedly their creators. Now, untuk reading comprehension, beberapa typical questions yang ada itu biasanya menanyakan tentang what's the main idea, what's the topic, what can be the best title, biasanya begitu. Tipe-tipenya ada topik dan main ideas, ada details and factual information. Jadi bagian-bagian detail dari atau informasi-informasi details di dalam bacaan itu yang ditanyakan. Kemudian ini yang agak challenging, making inference. Making inference itu sama dengan reading between the lines, artinya kita harus menarik kesimpulan sendiri dari apa yang kita baca. Menarik pemahaman sendiri dari apa yang kita baca. Locating reference words misalnya its atau their di sini mengacu ke benda yang mana atau mengacu pada apa. Kemudian identifying exception. Biasanya dalam salah satu soal di reading itu yang ini benar kecuali atau yang ini salah kecuali gitu ya. Itu identifying exceptions. Nah, vocabulary in context ini walaupun kadang-kadang kita tidak tahu, kita will not familiar dengan kata yang ditanyakan, tetapi tetap kita masih punya kemungkinan untuk mengira-ngira maknanya dari konteks yang ada di bacaan. Ya, answering transition questions itu juga kadang ditanyakan. Jadi kalau misalnya ada paragraf, setelah paragraf terakhir itu paragraf itu akan tentang apa? Atau
kalau ada paragraf yang mendahului paragraf pertama, kira-kira paragraf itu akan tentang apa? Itu biasanya disebut dengan transition questions. Ini agak repot kalau saya tidak menampilkannya secara apa ya, side by side begini, karena berarti saya harus go back and forth. Nah, dalam strategi reading itu biasanya apa yang Bapak Ibu lakukan? Baca semuanya dulu, read passage-nya, atau baca pertanyaannya dulu? What did you do first? Apa strategi yang biasanya Bapak dan Ibu lakukan kalau untuk reading comprehension? Baca dulu Bu, ya paragrafnya itu. Baru mengisi Baca dulu, baca kita. passage baru ke pertanyaan. Iya Bu. Oke, yang lain Kalau saya mungkin biasanya baca pertanyaan dulu, Bu, untuk mengapa? menghemat waktu. Oh, hemat waktu. Oh, oke. Menghemat waktu itu, kalau saya boleh tambahkan, maksudnya adalah tidak semua bagian dari bacaan itu ditanyakan, gitu ya. Sehingga kita tidak perlu membaca semuanya dalam tidak mau secara detail, ya. Tetapi yang Bapak lakukan tidak salah, karena ketika misalnya pertanyaan itu tentang what is the topic, what is the main ideas, kita nggak bisa tahu kalau nggak baca seluruhnya. However, yang bisa kita lakukan karena sekali lagi ini tes ya, waktunya pasti terbatas. Yang bisa kita lakukan adalah membaca cepat. Nah, membaca cepat ini tidak berarti semuanya berlaku, tidak berarti berlaku untuk semuanya. Semuanya dibaca cepat. Kalau detail dibaca cepat nanti kita terlewat. Ya, kita membaca cepat biasanya untuk menemukan ide utama. Itu ya. Jadi bacaan ini tentang apa? Nah, itu kita lakukan apa yang disebut dengan skimming, ya, atau membaca cepat. Nah, ketika kita membaca cepat, we read some, we leave some. Ya, membaca cepat itu selalu begitu. Read some, leave some. Nggak mungkin kita baca semuanya. Pasti kita bacanya agak skipping gitu ya, agak lompat-lompat. Nah, tetapi dalam strategi kita melompat-lompat itu ada bagian-bagian di mana kita tidak boleh melewatkan kalimat di dalam paragraf itu. Kalimat mana biasanya? Kalimat awal. Kalimat awal, kalimat akhir, karena kalimat akhir itu biasanya ada transisi, ya, bisa summary dan transisi. Nah, itu biasanya kita jangan bacanya lompat-lompat. Kalimat awal, kalimat akhir kita baca lebih teliti. Yang selanjutnya boleh dibaca skim the text. Jadi dua-duanya benar. Kalau pertanyaan seperti ini, what is the main topic of this reading? Maka strategi Bapak benar. Kita mulai menerapkan skimming, ya, supaya kita tahu. Dan keep in mind, ketika kita sudah tahu topiknya apa, topik ini yang jadi pegangan kita untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Karena bacaan itu kan satu wacana ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu akan didesain sesuai dengan wacana itu. Jangan nanti kita sudah tahu idenya apa, tetapi kemudian kita jawab di pertanyaan yang lain itu dengan jawaban yang lain. It's illogical ya kan? Kalau kita sudah tahu idenya ini kan harusnya kita berpegang pada ide ini. Nah, itu usahakan untuk keep in mind, oh oke, topiknya tentang ini. Sehingga itu akan menuntun kita ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lain, harus stick dengan main idea yang ini. Gitu ya? Oke, karena kita tidak mungkin back and forth, mungkin yang ini akan saya lewati saja. Nah, saya sudah di bagian, saya pikir mungkin bagian akhir ya dari info session hari ini. Selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Ini perlu kami sampaikan dari Bapak Ibu, karena Bapak Ibu sudah jadi warga UNER, maka Bapak Ibu berhak dapat penawaran ini.
program ILPT gratis. Nah, kapan itu? Kami di Pusat Bahasa dan Multibudaya menawarkan Fluid, free but limited. Bukan unlimited, ini harusnya but limited ya. Free but limited online ILPT test. Jadi kami selenggarakan ILPT secara daring gratis bagi seluruh mahasiswa aktif UNER. Biasanya kami selenggarakan 2 kali setahun ya. Ketika ada di Natalis Puspa bulan Oktober, sekaligus bulan bahasa itu ya. Dan kemudian itu kuotanya 1.000 peserta. Ini dilaksanakan 4 kali dalam setahun. Bagaimana saya tahu kapan Floyd itu ini tanggal berapa saja Floyd itu? Bapak Ibu sila mengikuti IG kami nanti ya. Nanti kami akan share IG atau Instagram account kami supaya Bapak Ibu mendapatkan informasi update tentang tes gratis kami. Yang kedua, kalau Floyd hanya tes ya, Floyd itu hanya menawarkan tes gratis dengan kuota terbatas tentunya 4 kali setahun. Yang kedua adalah kalau yang ini beserta trainingnya Bapak Ibu. Training gratis yang diberikan oleh Direktorat Pendidikan Universitas Airlangga. Jadi akan ada kursus intensif kalau Bapak dan Ibu memenuhi syarat dinyatakan lolos seleksi karena yang menyeleksi adalah pihak Direktorat Pendidikan, pelaksana untuk trainingnya adalah kami, Pusat Bahasa dan Multibudaya. Jadi peserta setiap periode itu jumlahnya terbatas, diprioritaskan bagi mahasiswa biasanya yang angkatan-angkatan yang sudah tinggi ya, yang sudah mendekati lulus ya. Pendaftaran dikhususkan bagi mahasiswa program diploma, sarjana, dan pasca sarjana yang belum mencapai standar nilai ILPT dan dilakukan proses seleksi administratif dan pretest. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Kalau Bapak dan Ibu misalnya berminat mengikuti program ini memenuhi syarat dinyatakan lulus seleksi administratif dan saat mengikuti pretest, Bapak dan Ibu kemudian sudah mencapai skor target. Maka saat itu juga skor target bisa diklaim dan Bapak Ibu berarti bisa bebas, tidak perlu mengikuti training lagi. Ya, jadi pada saat ini pun masih bisa tetap dimanfaatkan momen gratisnya yaitu ikut pretestnya. Pretestnya sudah memenuhi, sila. Kalau tidak mau meneruskan dalam program training, bukan saya sudah memenuhi. Saya bisa gunakan waktu saya untuk penelitian misalnya, sila. Itu sudah bisa langsung diklaim. Right? Ada 4-5 periode ya untuk kursus ILPT bekerja sama dengan Direktorat Pendidikan Universitas Airlangga. Kalau untuk yang reguler, kita lihat jadwal tes dulu ya. Bapak dan Ibu yang mungkin belum mencapai, tidak puas dengan skor ILPT-nya, bisa mendaftar tes pada kami dengan harga Civitas ya Bapak Ibu, ada diskon. Itu jadwal regulernya setiap Rabu dan Jumat. Bagaimana bisa tahu jadwal yang tersedia? Bisa mengunjungi website kami, mendaftar melalui website kami. Ya, kalau masih terbuka pada hari dan tanggal yang Bapak Ibu pilih, berarti slotnya masih ada. Tapi kalau sudah close, berarti Bapak dan Ibu harus menemukan jadwal yang lain. Itu kalau tes. Kalau kami ingin ikut kursusnya juga kami sediakan.
ya. Kelas reguler, kelas privat, kelas custom dan sebagainya kami sediakan. Nah, untuk yang reguler kami akan mulai membuka kelas apabila pendaftar sudah berjumlah atau mencapai 10 peserta. Nah, kursus itu terdiri dari 15 pertemuan. Setiap kursus ILPT yang kami selenggarakan terdiri dari 15 pertemuan. 11 pertemuan, 11 tatap muka untuk pembelajaran, 4 tatap muka yang lain untuk tes. Jadi, kalau Bapak Ibu memutuskan untuk mengambil kursus, nantinya Bapak dan Ibu akan punya kesempatan mengikuti 4 kali tes. 4 kali tes. Pertama pretest dan dilanjutkan dengan 3 tes yang lain. Nah, PLPT webinar atau info session seperti ini juga ada. Ini ada jadwal pelaksanaan tes ILPT ya. Setiap Rabu dan Sabtu secara online dan offline, ini jadwal yang reguler ya. Ini sekaligus kami informasikan untuk harga tesnya bagi Sivitas UNER. Karena Bapak dan Ibu yang ada di sini semua Sivitas, maka Bapak dan Ibu bisa merujuk pada harga ini. Tapi mohon maaf, ini belum termasuk PPN-nya. Dan nanti pembayarannya akan ditambah dengan PPN. Kalau weekdays, ya hari Rabu dan Jumat, maka biayanya 75.000 plus ya, plus PPN maksud saya. Nah, kalau Sabtu, tesnya bermatik 200.000. Itu tes, kalau tertarik mengikuti kursusnya, ini adalah biaya kursus ILPT reguler yang kami tawarkan untuk Sivitas. Nah, Bapak dan Ibu bisa lihat ya, ada perbedaan harga antara Sivitas dan umum. Nah, kami selenggarakan seminggu 2 kali, ya, untuk 15 pertemuan itu setiap hari Senin dan Kamis, atau Selasa dan Jumat. Ya. Mengapa kok berbeda antara Senin, Kamis, dan Selasa, Jumat? Karena Selasa dan Jumat waktunya sore, sementara Senin dan Kamis waktunya siang. Nah, itu yang membedakan. Ya. Sekali lagi, harga yang tertera di sini belum termasuk PPN. Ini kalau ingin diselenggarakan info session. Nah, keuntungan Bapak dan Ibu ketika mengikuti ILPT adalah skor ILPT diunggah di laman ILPT kurang lebih 2 jam setelah selesai. Ya. Berlaku selama 2 tahun ini maksudnya adalah 2 tahun untuk pengurusan sertifikat ya. Karena begini Bapak dan Ibu, ILPT itu berlaku untuk 1 kali masa studi. Jadi tidak berlaku 2 tahun. Berlaku untuk 1 kali masa studi. Untuk itulah saya mengajak Bapak dan Ibu kalau saat ini mungkin sedang belum sibuk-sibuknya, mungkin bisa mulai mencoba tes ILPT. Nah, siapa tahu sudah bisa lolos sehingga salah satu persyaratan kelulusan itu sudah bisa dipenuhi. Ya, biasanya kalau berbarengan dengan tugas-tugas yang lain itu agak hektik ya. Nanti yang mudah jadi terasa sulit kalau sudah terlalu banyak yang harus kita kerjakan.
Sertifikat dapat diajukan setelah hasil tes tersedia di menu tes history pada akun peserta. Jadi begitu Bapak dan Ibu sudah puas dengan hasilnya, sudah memenuhi target, bisa mulai mengurus untuk mencetak sertifikat. Ya, nah ini yang kami maksud. Jadi periode pencetakan sertifikat itu hanya bisa dilakukan dalam waktu 2 tahun. Kalau Bapak dan Ibu sudah tes, sudah memenuhi skor misalnya, tapi lupa mencetak, 2 tahun kemudian baru ingat, lu saya dulu sudah lulus, sekarang saya ingin mencetak, sudah 2 tahun. Nah, terpaksa kami tidak bisa mencetak sertifikatnya. Yang bisa kami lakukan adalah memberikan surat keterangan. Jadi Bapak Ibu yang sudah mengikuti saat ini sudah mengikuti tes dan sudah memenuhi skor target skor, maka Bapak Ibu silakan diurus secepatnya, diajukan untuk permohonan cetak sertifikatnya supaya tidak terlewat. Karena kalau terlewat nanti sayang, dapatnya surat keterangan saja. Itu yang kami maksud. Untuk sertifikat itu pengurusannya kami tunggu sampai 2 tahun setelah tes. Ya, setelah itu kami hanya bisa mengeluarkan surat keterangan. Tetapi untuk ILPT-nya sendiri berlaku 1 kali masa studi. Jadi yang masa studinya 3 tahun, masa studinya 4 tahun, kalau sedang tidak sibuk, yuk mulai sekarang. Ya, nah, saya perlu sampaikan juga untuk cetak sertifikat ada biaya sendiri ya Bapak Ibu. Biayanya 35.000 saja untuk sivitas. Dengan berat hati, saya dalam info session ini juga saya terpaksa menyampaikan Bapak Ibu karena ini juga berdasarkan pengalaman kami ya. Karena mungkin ini bagian dari usaha ya. Bagi test taker ini bagian dari usaha. Mereka ingin lolos, mereka ingin mendapatkan atau meraih skor target secepatnya sehingga kemudian mereka memikirkan jalan-jalan yang lain gitu ya, selain jalan training, khusus atau belajar independen. Jadi mereka kemudian melakukan ya, apa ya, apa yang mereka bisa lah supaya skor targetnya tercapai. Dalam hal ini tentu saja kami sebagai pihak penyelenggara tes sudah mengantisipasi. Jadi mohon Bapak Ibu lebih baik ikuti saja deh berkali-kali ya, karena kalau yang ini sampai kemudian ketika kami menetapkan sanksi, tentu saja kami punya backup bukti yang kuat. Nah, Bapak Ibu boleh appeal kalau merasa tidak terima. Saya merasa saya tidak apa-apa. Oke, kami punya bukti seperti ini sehingga bisa kami proses. Nah, sanksinya itu apabila terbukti bahwa Bapak dan Ibu itu melanggar aturan-aturan yang sudah kami tetapkan di awal, sudah kami sosialisasikan di awal, kami bacakan di awal, itu sanksinya adalah Bapak dan Ibu akunnya di kami akan di-ban, tidak bisa mengikuti tes ILPT dalam jangka waktu tertentu 3 bulan. Jadi setelah pelanggaran itu kemudian ditetapkan, Bapak dan Ibu tidak bisa mendaftar lagi. Nah, yang repot kalau Bapak dan Ibu harus kemudian ini menjadi syarat kelulusan. Saya akan diwisuda 2 bulan lagi. Bagaimana kalau saya di-ban 3 bulan? Ya terpaksa nambah semester nantinya. Nah, untuk itulah mari yang seperti ini kita hindari sejak awal ya. Karena bagaimanapun juga sanksi ini tetap harus dijalankan. Sayang Bapak Ibu, hanya karena tes seperti ini kemudian kita harus tambah 1 semester lagi. Hanya karena kita harus menunggu pembukaan cekal dari sanksi. Oh ya? Jadi Bapak Ibu lebih baik tes aja deh berkali-kali. Kalau memang belum
Ini syarat. Kalau memang tidak berminat kursus di kami, monggo boleh belajar sendiri, ya. Tapi yang ini kalau bisa dihindari saja, karena kalau ini sudah kami proses, maka sanksi itu tetap harus kami jatuhkan pada Bapak dan Ibu. Yang repot kalau waktu kelulusannya sudah dekat, ya. Ups. Titik, Oh iya, ternyata ini adalah slide terakhir saya. Bapak Ibu sila, kalau ada pertanyaan, sila langsung saja. Bu Emma, saya boleh bertanya ya, Bu? Sila. Ah, iya, Bu. Jadi kalau semisal kita sudah ikut ILPT test, ternyata skornya tidak memenuhi. Nah, apakah ada spare waktu minimum kita bisa ikut lagi? Atau kayak semisal No, no, hari no. Rabu ini saya ikut, ternyata Enggak. nggak lolos. Minggu depan saya udah bisa ikut lagi atau bagaimana, Bu? Boleh. Boleh. Kami tidak strict seperti ITP ya. ITP Iya, harus nunggu. Kalau yang begitu nanti yang panik tambah panik, Ibu. iya Ya, karena betul, mereka Bu. biasanya yang jadwal tesnya berurutan itu yang waktu kelulusannya sudah dekat. Makanya saya selalu menghimbau kemana-mana, ayo diselesaikan seawal mungkin yang ini supaya nggak nanti panik kemudian sampai ada yang apa ya mungkin nggak terlalu pede sehingga bahkan ketika dia belum tahu skornya berapa itu dia sudah pesan berapa tempat itu. Iya, Ya, berarti boleh dia ya, sudah Bu, tanpa ada dia sudah minimum. inden boleh. Oh iya, Boleh. iya Boleh, baik. boleh, Terima sila. kasih, Bu Emma. Sila. Barangkali Saya izin Bu penasaran Emma. ya, aduh, skornya tinggal dikit. Ya, sila. Ya, Murdi Bu Hmm? Emma, DHP. Ya, Eh, ya Pak Mudi. untuk kursus Bu Emma, Ya, ini kursus, biasanya kan ada hmm, pretest ya. Apakah betul. hasil pretest itu dia berlaku juga untuk apa namanya sertifikatnya itu ya? Nah, Gimana jadi itu Pak? begini Pak, ketika Bapak memutuskan untuk kursus, kursus itu akan dimulai dengan pretest gitu ya. Iya, Pretestnya itu kalau misalnya dari pretest saja, ah, ini sudah pernah terjadi ya Pak, tapi ini prosentasenya kecil sekali. Jadi ada yang sudah pernah karena dia tidak terlalu pede mendaftar kursus, tapi baru pretest saja skornya sudah memenuhi. iya itu. Skornya memenuhi. Ada yang seperti itu. Nah, dengan begitu, ya mohon maaf, biaya kursusnya sudah terlanjur dibayarkan kan? Kami tetap Heeh. menawarkan, ini mau dilanjutkan atau tidak? Karena kan haknya peserta. Beliau sudah mendaftar, ya kan, sudah membayar haknya peserta. Kami akan tetap menawarkan, monggo Bapak, Ibu, apakah ini akan dilanjutkan atau sudah cukup puas dengan skor target itu? Iya. Ya, Artinya kalau sertifikatnya berlaku ya Bu ya? pastilah Pak, pasti Oh karena itu kan siap. sudah terekor. Iya. Saya Oh kemarin iya, sempat ikut coba-coba Bu. Jadi iya, gimana karena hasilnya? pretest ya saya ya karena mau Hmm. mau kursus gitu ya nggak pede saya mau Oh kursus iya, gitu kan perdalam ya, ya akhirnya ya. ya gitu nggak serius gitu pretestnya ternyata ada yang lulus ih sialan saya bilang Sayang Pak, biarpun pretest harusnya serius. iya Siapa tahu kan? Iya, Gim, bisa, makasih Bu bisa. Emma Sama. Bapak Ibu, kalau untuk internal, ya, untuk ya Sivitas UNER, Bapak Ibu, kami berlakukan best score. Jadi, misalnya selama mengikuti kursus itu kan ada 4 kali tes, itu kami Mm-mm. ambil skor yang terbaik. Iya. Itu ya, ini tidak berlaku untuk umum, hanya berlaku untuk Sivitas UNER saja. Kalau Oke untuk umum memang kami lebih kejam, Pak.
Nggak lolos ya coba lagi. Tapi karena aktivitas keluarga sendiri, ya kami Nggih, masih nggih, nggih. hubungi. Itu ya, Makasih Bu Emma. sama. Oke, Bapak Ibu di eh, ruang bincang di chat room sudah ada kopi atau salinan dari buklet ILPT. Sila kalau mau di-download. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Maaf Bapak Ibu, ini semua yang hadir di sini ini dari program yang sama ya? Ya, Bu Emma. Betul, Bu. DHP, Iya, Bu Bu. Emma. Yang sama DHP itu ya? Ya, betul, Bu Emma. Hukum pembangunannya. Betul, Bu. Baik, baik. S3 semua ya. Iya. Iya. Siap, Bu Emma. S3. Iya, Bapak Ibu, kalau misalnya berminat dengan kursus kami, ya, kemudian kalau jadwal reguler repot kami menyesuaikan karena kan kami punya jadwal pekerjaan dan sebagainya begitu ya. Dan kemudian dengan alasan kenyamanan, boleh nggak kami misalnya kursusnya bareng-bareng teman sekelas? Sila, sila. Biasanya itu yang kami lakukan di program-program yang lain. Jadi mereka, para kandidat dokter itu memilih untuk mendaftar kursus privat grup. Jadi eh, dalam grup itu semua teman-temannya, gitu ya. Dengan demikian untuk kenyamanan, kemudian penyesuaian jadwal dan sebagainya itu mungkin lebih bisa diatur daripada Bapak dan Ibu mungkin ya. Kalau dengan kelas reguler kan berarti bercampur ya dengan berbagai macam jurusan atau mungkin dengan peserta dari luar. Gitu. Sila, boleh. Biasanya itu yang dilakukan peserta pendidikan doktor ya. Jadi secara berkelompok mereka mendaftar, memilih jadwal sendiri, set jadwalnya sendiri, gitu, nah, untuk mengambil kursus di kami. Silakan Bapak Ibu. Mulai dari yang berkelompok 10 orang sampai yang 1 orang pun karena ini super sibuk jadwalnya terlalu tidak bisa dicocokkan dengan siapa-siapa. Monggo kami siap melayani kebutuhan Bapak dan Ibu. Itu ya. Oke. Ada lagi kah pertanyaan lain Bapak dan Ibu? Bapak dan Ibu ini mungkin karena Bapak dan Ibu masih berkegiatan di tempat kerja, di kantor, atau di mana saja ya, yang tidak memungkinkan untuk membuka kamera Bapak dan Ibu yang sudah tahu wajah saya, ya, tapi saya belum kenal Bapak dan Ibu. Nanti kalau bertemu, monggo disapa ya. Oh, ini Pak Murdi, Pak Murdi, salam kenal Pak Dwi, Oke, Ya, Bu sama-sama. Saya di Emma. Lombok, Bu. salam kenal. Di Pak Lombok, Bu, masih Lutfi, di kantor. salam kenal. Ya, Eh, ada Pak Misbahul Munir, salam kenal. Pak Ade Wira, salam kenal. Salam kenal, Transformation Bu. Dynamics ini namanya siapa, Pak? Karena namanya di situ Transformation Oh, Dynamics. saya Bapak Yosua, Bu. Dynamics. Bingung ngubahnya kalau dari HP. dynamic, Bapak Dynamic namanya. dynamic transformation. Oh, nggak apa-apa, Pak. Boleh disebutkan saja namanya. Oh, saya Yosua, Bu. Oke, salam kenal Pak Yosua. Ini Sama-sama, ada Bu. ada tadi yang sempat nanya Bu Ardana ya, salam kenal. Ada, saya nggak tahu. Ini Pak Suprin atau Bu Suprin ya? Pak Pak Suprin, Bu. Supri. Pak Pak Suprin, Suprin, Bu. baik. Ini Ibu Ariska ya, benar ya?
Iya, betul, Bu Aris. Yang ini Ibu Tan Sri atau Pak Tan Sri? Ibu. Pak Tan Sri. Pak Tan Sri dan Bu Aurora. Ya, oke. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, monggo kalau menginginkan informasi lebih lanjut bisa menghubungi customer service kami. Dan kalau Bapak dan Ibu mungkin mau coba-coba tes dulu, enggak lah, enggak training dulu, mau tes aja dulu berkali-kali gitu ya sampai Ya, ya, benar, mencapai benar. skor target. Nah, silah. Tapi aduh, kalau tes ini tanpa training kayaknya nggak ada latihannya. Kalau latihan sendiri saya juga pasti nggak punya waktu karena nggak guided gitu ya. Sila kami pun siap melayani kebutuhan Bapak dan Ibu. Ya, Siap, siap, siap. oke. Sama-sama, Ibu Adana. Senang sekali bisa akhirnya berjumpa dengan teman-teman dari program pendidikan dokter DHP. D-nya apa ya, Bapak? Dokter, dokter Ibu. Oh, dokter hukum Dokter hukum pembangunan gitu ya. pembangunan. Betul. Program pendidikan dokter hukum pembangunan. Wah, luar biasa. Di bawah pasca sarjana ya. Siap Yang Ibu. legal itu, Bu. Ya, iya, benar sekali. Ini saya berurusan dengan pihak-pihak hukum ini ya. Hmm. Tapi hukumnya urusan pembangunan aja ya Bapak ya, Ibu ya. Iya, Oke, iya, critical Bapak legal dan Ibu. studies. Iya, Bapak dan Ibu, terima kasih sekali sudah menghadiri acara ini, Terima sudah kasih. kasih. Sama, Sila Bu. selanjutnya kita masih bisa saling kontak apabila Bapak dan Ibu mungkin sedang ada di Surabaya, sedang berkunjung ke Pasca Sarjana, ingin bertanya langsung, bisa mengunjungi kami di Asik Tower. Kami ada di lantai 7. Itu ya, Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi untuk Sama, Bu. partisipasinya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima Ibu. kasih, Bu. Sampai Sama-sama, jumpa. Bu. Ya, sama-sama Pak Dwi. Siap, Bapak-bapak sekalian. Terima kasih. Ya, yuk Pak Dwi, tak live dulu Bapak. Siap. Live dulu semuanya ya. Terima kasih. Sama-sama.